Halo, para pecinta komik dan pahlawan super. Kali ini kita akan menyelami seri ke-9 dari petualangan Spider-Man di Neo Manhattan, sebuah cerita tentang warisan, harapan, dan pertemuan dua era yang berbeda. Saat berpatroli di atas gemerlap Upper City, Spider-Man melihat keributan di dekat sebuah monumen tua, satu dari sedikit patung fisik yang tersisa di kota hologram ini. Patung itu adalah sosok pahlawan legendaris era lama, The Night Owl. Di dekatnya, seorang perampok sedang beraksi. Spider-Man pun melompat untuk turun tangan. Tapi, sebelum jaringnya sempat ditembakkan, sesosok bayangan bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dengan satu gerakan bela diri kuno yang presisi, sosok itu melumpuhkan si perampok. Sosok itu adalah seorang pria tua yang gesit, memakai jaket kulit usang dan membawa tongkat. Spider-Man terkejut dan memujinya. "Wow, gerakan yang hebat, Pak Tua. Siapa Anda?" Pria tua itu menjawab dengan suara serak. "Seseorang yang lelah melihat kota ini tenggelam dalam kejahatan, anak muda. Namaku Elias Thorne." Ternyata, pria tua itu adalah The Night Owl yang asli. Ia sudah pensiun puluhan tahun lalu. Kecewa melihat Neo Manhattan yang dicintainya menjadi kota yang dingin dan individualistis, Spider-Man, yang sangat mengagumi sejarahnya, mencoba berbicara dengannya. Namun, Thorne hanya menunjukkan kepahitan. "Kota ini sudah mati, laba-laba," katanya. "Kami dulu berjuang untuk kemanusiaan di jalanan yang nyata. Sekarang, kau bertarung melawan virus digital dan hologram. Warga di sini bahkan tidak sadar mereka butuh diselamatkan. Mereka hanya peduli pada feed media sosial mereka. Semangat kepahlawanan telah mati." Thorne memandang perjuangan Spider-Man sebagai usaha sia-sia, hanya menunda kehancuran yang tak terhindarkan. Baginya, teknologi telah merenggut jiwa kota dan makna dari menjadi pahlawan. Merasa tertantang oleh pesimisme pahlawan sejati ini, Spider-Man memutuskan untuk menunjukkan bahwa Thorne salah. Ia tidak ingin pahlawan masa kecilnya mengakhiri hidup dalam keputusasaan. Spider-Man pun mengajak Thorne turun ke Under City. Di sana, di tengah lingkungan yang kumuh, ia menunjukkan bagaimana warga substrata masih saling membantu. Mereka bergotong royong membangun komunitas mereka, dan inisiatif kecil Peter Parker untuk menyediakan sumber daya legal bagi mereka mulai membuahkan hasil. Semangat kemanusiaan masih menyala terang di sana. Setelah itu, Spider-Man menunjukkan rekaman berita kepada Thorne. Setelah insiden virus amnesia digital, warga Neo Manhattan mulai ramai mengunjungi museum sejarah. Mereka mulai berdiskusi tentang pentingnya menyimpan data secara fisik, sebuah tanda bahwa mereka mulai menghargai hal-hal yang tidak sekadar digital. Spider-Man berkata, "Lihat, Pak Tua, Anda bertarung melawan preman di lorong gelap. Saya bertarung melawan hantu digital di udara. Tapi tujuannya sama, melindungi orang. Mungkin kostumnya berbeda, medan perangnya berubah, tapi semangat untuk berkorban tidak pernah mati." Spider-Man kemudian menunjuk ke monumen The Night Owl. "Harapan yang Anda tanam bertahun-tahun lalu, itulah yang membuat monumen ini tetap berdiri, bukan hologram. Warisan Anda hidup dalam setiap tindakan baik yang terinspirasi oleh Anda." Thorne terdiam. Ia memandang warga yang lalu lalang, matanya yang tua memantulkan cahaya neon kota. Tapi kali ini, ia melihat secercah harapan. Ia sadar, kepahlawanan bukan tentang era, tapi tentang semangat. Dengan senyum kecil yang akhirnya muncul di wajahnya, Thorne mengangkat tongkatnya sebagai tanda hormat. "Baiklah, laba-laba, mungkin kau benar. Aku terlalu sibuk melihat kegelapan masa lalu, sampai lupa melihat cahayamu di masa kini. Jaga kota ini." Keduanya berpisah dengan rasa hormat yang mendalam. Thorne menemukan kembali keyakinannya, mengetahui warisannya aman di tangan generasi baru. Sementara Spider-Man membawa semangat pahlawan masa lalu sebagai kekuatan barunya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa harapan harus selalu diperjuangkan, tak peduli seberapa besar dunia berubah. Kepahlawanan sejati terletak pada semangat untuk membantu, bukan pada alat atau zaman kita hidup. Jangan biarkan sinisme membuat kita kehilangan harapan. Jadilah inspirasi, karena setiap tindakan baik, sekecil apapun, adalah obor yang menjaga semangat kepahlawanan tetap menyala. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita epik lainnya. Sampai jumpa.